Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 5 subtema 1. Kali ini kita belajar ke pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama ya. Oke, pada pembelajaran yang keempat, materi yang akan kita pelajari yang pertama menyimpulkan isi informasi tentang keadaan cuaca. Yang kedua, menyebutkan contoh tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, mempraktikkan gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Ayo menulis kalimat dengan kosakata tentang cuaca ya. Di situ ada mengapa cuaca bisa berubah-ubah. Nah, di situ ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya yang dapat menerbitkan perkiraan mengenai cuaca harian. Kamu bisa lihat dari halaman 29. Dilanjut halaman 30 ya, kamu bisa membacanya di rumah. Cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim, misalnya panas pada pagi hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore. Nah, tetapi pernahkah kalian penasaran apa sebabnya cuaca bisa terus berubah? Nah, di situ ada penyebabnya ya, yaitu pemanasan global atau global warming merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya badai. Lalu yang kedua, kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah-ubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Yang ketiga yaitu perubahan suhu dan rotasi bumi ya. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Oleh sebab itu, kita bisa saja mengalami perubahan cuaca. Lalu, perputaran rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu atau Petronella Putri. Ya, nanti Ibu kirimkan yang es jika es di bumi mencair. Lalu halaman 31 ya, yang mencari arti kosakata tentang cuaca ya. Di situ kamu tulis pengertiannya ya, cuaca, suhu ekstrim, lalu rotasi dan pemanasan global. Ya. Lanjut, ayo mendiskusikan perubahan cuaca. Kamu tulis ya penyebab perubahan cuaca, lalu sampaikan kesimpulannya. Lalu ayo mengamati keragaman masyarakat ya. Nah, di situ ada Melani, Ahmad, Wayan, Togar, Ana, dan Rasti ya. Mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, tetapi mereka dapat saling menghargai perbedaan pendapat. Keluarga Melani memiliki latar belakang budaya Tionghoa, Ahmad memiliki latar belakang budaya Sumatera Barat, Wayan memiliki latar belakang budaya Bali, Togar memiliki latar belakang budaya Medan, dan Rasti memiliki latar belakang budaya Jawa. 32, lanjut. Keluarga Ahmad berasal dari Sumatera Barat. Ahmad menceritakan tentang salah satu tradisi di daerah Sumatera Barat, yaitu makan bajamba. Makan bajamba merupakan salah satu tradisi khas suku Minang. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati hari jadi daerah. Berdasarkan sejarah, tradisi makan bajamba dilakukan pada acara besar sebagai simbol kebersamaan. Acara didahului dengan berbalas pantun oleh pemangku adat dan nenek mama masing-masing kamu. Berbalas pantun ini sebagai bentuk penghormatan kepada para undangan yang hadir. Makanan yang disajikan bukan hanya makanan tradisional Sumatera Barat saja, tetapi juga masakan tradisional daerah lain di Indonesia. Setelah kamu bacanya, carilah informasi tentang makanan dan minuman tradisional Indonesia. Ya, pada tabel nama makanan dan daerah asal nomor 1-5, nama makanan atau minumannya apa, daerah asal, cuaca panas, dan cuaca dingin. Lalu ke halaman 33, ayo mencoba mempraktekkan gerakan bertumpuk ya. Nah, di situ ada contohnya permainan dingklik oglak oglik ya. Rasti dan teman-teman bermain dingklik oglak oglik. Cara bermainnya sederhana
Ya, pemain berdiri melingkar dengan posisi saling membelakangi, satu kaki ditarik ke belakang dan saling dikaitkan dengan kaki peserta lainnya. Semua pemain melompat tempat menjaga agar jalinan kaki tidak lepas. Permainan tersebut dapat melatih keseimbangan. Pemain harus dapat berdiri dan melompat dengan satu kaki tanpa boleh jatuh. Ya, nanti Ibu kirimkan itunya contoh. Pada halaman 34 itu ada cara-caranya. Ya, berdiri tegak, tangan lurus ke bawah, kaki kanan ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. Kaki kiri ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. Lakukan gerakan tersebut masing-masing 8 hitungan, ya. Lanjut, ayah menambah wawasan standar keamanan melakukan gerak bertumpu, ya. Nah, di situ ada standarnya, ya. Aktivitas olahraga adalah aktivitas yang penting, namun dalam melakukannya juga harus memperhatikan standar keamanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan aktivitas olahraga, khususnya senam lantai, adalah sebagai berikut. Dilanjut ya, nanti halaman 35 ya. Yang pertama, mencari teman. Berolahraga sebenarnya dapat dilakukan sendiri, akan tetapi jauh lebih baik jika dilakukan bersama teman atau anggota keluarga. Tujuannya adalah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akan ada orang yang menolong. Yang kedua, melakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Dilakukan 10-15 menit. Yang ketiga, gunakan matras sesuai standar yang berfungsi melindungi tubuh dari cedera. Selain itu juga agar kalian merasa nyaman saat melakukan aktivitas senam lantai. Yang keempat, lakukan sesuai tahapan, ya. Setiap latihan senam lantai ada tahapannya, jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan aktivitas yang berat. Mulailah dari aktivitas yang ringan. Yang kelima, siapkan perlengkapan pendukung. Beberapa perlengkapan yang diperlukan saat berolahraga antara lain handuk, sepatu yang nyaman, dan air minum. Untuk kegiatan bersama orang tua tidak usah ya. Cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.